Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih mengkaji kitab Sahih Al-Bukhari, kita berada pada kitab ke-8, Kitabus Shalah. Di kajian kita 2 pekan yang lalu sampai ke bab 83, hadisnya 471, yaitu tentang mengeraskan suara di dalam masjid. Diterangkan di situ tentang Ka'ab bin Malik yang mengeraskan suaranya akibat menagih hutang. Ka'ab mencari orang yang berhutang, kemudian ketemu di masjid, ditagih, yang ditagih tidak segera membayar, sehingga Ka'ab bin Malik kemudian mengeraskan suaranya sampai Rasulullah keluar dari rumah karena kerasnya suara Ka'ab. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Ka'ab agar mengurangi hutangnya, jadi memberi diskon potongannya. Kemudian Ka'ab bilang, sudah Rasul sudah tak kurangi setengahnya, tapi tetap tidak mau bayar. Terus Rasulullah bilang kepada yang berhutang, kum faqdihi, bangun, bayarlah. Gitu ya. Malam hari ini kita akan mulai dari bab 84 tentang membuat halaqah. Ini halaqah namanya, muter. Babul halaqi wal julusi fil masjidi. Bab halaqah dan duduk di dalam masjid. Di bab ini Imam Al-Bukhari mengetengahkan 3 hadis, 472, 473 dan 474. 472 Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bisr bin Al-Mufaddali an Ubaidillahi an Nafi'in an Ibni Umar qala. Hadis ini sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar, dia berkata, Sa'ala rajulun nabiyya, Sa'ala telah bertanya rajulun seorang laki-laki an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Umar tidak menyebutkan nama laki-laki yang bertanya. Wa huwa, dan beliau Nabi alal mimbari, di atas mimbar. Ma taro fi sholatil laili. Ini kalau dimaknai harfiah, ma taro, apa yang Anda lihat. Tapi di sini dimaknai apa pendapat Anda fi sholatil laili, tentang sholat malam. Qala, Rasulullah menjawab, masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashiya subha, maka jika khawatir datang sholat subuh, shalla wahidatan, sholatlah 1 rakaat.
Fa'autarut kemudian ganjilkanlah lahu untuknya ma sholla apa yang telah dikerjakan sholatnya. Wa innahu dan sesungguhnya Nabi karena adalah yaqulu bersabda, ij'alu jadikanlah oleh kalian akhir sholatikum akhir sholat kalian billaili malam hari witron ganjil. Fa inna nabiyya maka sesungguhnya Nabi amaro bihi telah memerintahkan kepadanya. Ini hadis 472. 473 sama masih dari Abdullah bin Umar yang menerangkan seorang laki-laki bertanya, dan ini diterangkan kalau tadi disebutkan di atas mimbar. Kalau di hadis 473 Abdullah bin Umar menerangkan wa huwa yakhtubu, Nabi sedang berkhutbah. Kemudian laki-laki ini redaksi pertanyaannya, kaifa sholatul laili, bagaimana pelaksanaan sholat malam. Faqala kemudian Rasulullah menjawab, masna masna, dua dua. Fa idza khasita subha maka jika khawatir sholat subuh fa'autir biwahidatin, ganjilkanlah dengan satu rakaat. Tutiru laka witir untukmu ma qad sholaita apa yang sungguh telah engkau sholat. Qala al-Walid bin Katsirin haddatsani Ubaidullah bin Abdullah annabna Umar haddatsahum. Jadi Abdullah bin Umar menceritakan kepada banyak muridnya, anna rajulan bahwasanya seorang laki-laki dan nabiya memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, dan Nabi di dalam masjid. Ini dua redaksi, dua hadis, tapi matannya hampir sama. Yang pertama sesuai dengan judul bab, Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari mengetengahkan tentang bolehnya membuat halakoh di dalam masjid, ya. Jadi duduk melingkar seperti ini. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah SAW sedang berkhutbah, itu beliau masih menerima ketika diajukan pertanyaan. Ini sama dengan yang nanti akan kita jumpai insya Allah di Kitabul Jum'ah. Ketika Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, kemudian datang orang Arab Badui, A'rabiyun. Dia masuk lewat pintu yang menghadap ke arah mimbar. Itu kalau Masjid Nabawi itu kan madepnya ke kemana Pak? Ke utara ya. Karena Madinah itu kan posisinya sebelah utara Makkah. Jadi ini posisinya menghadap ke arah mimbar, berarti orang ini masuk dari pintu sebelah utara. Perkara Bapak Ibu yang ke sana kemudian bingung kan ya, takdirnya begitu ya. Kemudian laki-laki ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, tanaman-tanaman kami binasa, pohon-pohon kami binasa, harta kami binasa, jalan-jalan terputus karena Allah lama tidak turunkan hujan. Laki-laki ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fad'ullaha, berdoalah Anda kepada Allah, ilaina, untuk kami. Rasulullah lagi khutbah, tidak menegur orang yang baru masuk ini. Rasulullah kemudian mengangkat tangannya tinggi. Anas sampai menyampaikan, aku belum pernah melihat Rasul berdoa mengangkat tangan sampai ketiaknya yang putih kelihatan. Berarti kan saking tingginya tangan diangkat. Kemudian beliau mengucapkan kalimat, diulangi 3 kali, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Begitu tangannya turun, kata Anas bin Malik, langit yang tadinya cerah tahu-tahu gelap seperti ombak yang bergelombang-gelombang, dan sholat Jumat belum selesai, hujan turun sampai membasahi lihyatihi, sampai jenggotnya Rasulullah itu basah oleh air hujan. Setelah hari itu sampai Jumat berikutnya ternyata hujan tidak berhenti. Jadi hujannya turun terus menerus.
Rasul lagi khutbah di Jumat berikutnya, laki-laki ini datang lagi. Ngomong lagi, ya Rasul, berdoalah kepada Allah. Ternak-ternak kami binasa kebanjiran. Tanaman-tanaman kami binasa tumbang. Jalan-jalan kami terpotong karena banjir. Berdoalah kepada Allah untuk kami. Rasulullah ngangkat tangan lagi, terus berdoa. Kalau ini doanya ganti. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujannya di sekitar kami, jangan di kami. Kata Anas, selesai Rasul menurunkan kedua tangannya, langsung langit yang tadinya gelap tersibak ada lingkaran besar. Jadi di atas Madinah tidak ada awan, tapi sekitarnya awan masih bergelayutan turun. Ini menunjukkan betapa Rasulullah orang yang rahmah. Fabima rahmati minallahi lintalau, orang yang lemah lembut. Lagi khutbah, ada yang minta didoakan, langsung didoakan. Mungkin kalau sekarang khotib lagi khutbah, ada yang bilang, Ustaz doakan, mungkin diganyami ya Pak. Diganyami sama yang lain, kayak keprimen kan gitu ya. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Beliau orang yang sangat lemah lembut. Kemudian yang ketiga, di hadis ini diterangkan tentang pertanyaannya. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap pada kitab tahajud di Sahih Al-Bukhari. Tapi karena masih lama, ini kan baru hadisnya 400 ya. Di kitab tahajud itu kan sudah hampir 800. Jadi masih beberapa tahun ke depan, Bapak Ibu. Kan persoalannya umur saya nyandak apa tidak kan tidak tahu. Jadi kalau kurang ngaji di sini Sahih Al-Bukhari, silakan datang di Baitur Rahim Selasa malam Rabu di selatan perempatan Kartina, kan dekat, tinggal ngeloyor ngidul Pak. Di sana sudah sampai Kitabul Janaiz. Tapi jangan ikut ke sana semua. Nanti al-hidayah langkah jamaah malam Rabu mana kapesi ya. Jadi tinggal gantian itu. Ya, Kitabul Janaiz. Di sini Rasulullah menerangkan tentang salah satu cara mengerjakan sholat tahajud. Di kitab tahajud itu Ibunda Aisyah bercerita Rasulullah sholat tahajudnya dengan cara 4-4. Tapi di sini Rasulullah menerangkan dengan cara masna-masna. Ini yang kalau dalam ilmu fikih disebut sebagai al-anwa'ut tasri', penganekaragaman syariat. Jadi tidak usah diperdebatkan mana yang paling afdol. Karena Rasulullah tidak menerangkan mana yang paling afdol. Tapi kerjakan mana yang paling mudah bagi Bapak Ibu. Kalau Pak, saya lebih mudah dua-dua supaya tidak lupa, ya monggo. Pak, saya lebih mudah yang 4-4, ya monggo. Sebenarnya mudah apa tidak tergantung kita konsentrasi. Kalau kita sebelum sholat sudah menyiapkan mau baca surah apa, insya Allah tidak lupa. Misalnya nih yang pendek-pendek Bapak Ibu ya. Kalau mau yang 4-4 misalnya, setelah sholatul Fatihah di rakaat pertama itu baca Al-Humazah. Rakaat kedua Al-Fil, Alam Taro. Rakaat ketiga Quraisy, Li'ilafi Quraisy. Rakaat keempat Al-Ma'un, itu sudah 4. Jadi kalau sudah Li'ilafi Quraisy berarti baru dapat 3 rakaat. Kalau Al-Ma'un sudah 4 rakaat, tidak akan lupa. Dan nanti 4 rakaat yang kedua Inna kuliah idzaja tabat. Witirnya kulhu falak annas, rampung 11 kan gitu ya. Iya. Nanti kalau kecepatan Pak, rukunya yang lama, sujudnya yang lama, mumpung sendirian. Ya, kalau makmum kan kita tergantung imam. Kalau ngimami kan mau lama-lama ya juga engko diprotes makmum ya kan, bisa-bisa makmumnya dihamdeh ngatir nak nom imamnya kelamaan. Tapi mumpung sendirian, diperlama rukunya, diperlama sujudnya. Silakan. Pak, saya kalau mau dari sebelah kanan boleh. Rakaat pertama amma, rakaat kedua wan nasiat, rakaat ketiga abasa, rakaat keempat idza syamsu kuwirat. Sudah 4 rakaat. Nanti takbir yang kedua, 4 rakaat yang kedua idza samaa'un fatarat, wailul lil mutaffifin, idza samaa'un saqqat, was sama idzatil buruj.
Pak Nyong paling ngarep petok, ya berarti balik maning mau. Amma ya tasaalun burine kelalen, aduh oleh malas. Kalau sudah disiapkan insya Allah tidak akan lupa ya. Nah nanti tinggal witirnya mau sabisma kuliah al-ikhlas silahkan. Itu tidak akan lupa. Tapi enggak lah Pak, saya mau dua-dua, ya silahkan. Karena dua-duanya itu ada hadisnya. Kalau yang masna-masna itu berdasarkan ucapannya Rasul, kalau yang empat-empat berdasarkan perbuatannya Rasul. Jadi kalau kita belajar hadis, itu kan kita mengenal namanya sunnah. Sunnah itu didefinisikan apa? Ma'udhi pa'anin Nabi SAW qawlan wa fi'lan wa takriron. Yang namanya sunnah itu dalam pengertian muhadisin, sesuatu yang sandarkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Pak katanya sudah dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak apa-apa. Ini pendekatan fikih yang disebut dengan al-ahkamul khomsah. Maka kalau orang bertanya, Pak sunnah artinya apa? Kita tanya lagi, jenengan mau pengertian menurut apa? Muhadisin, usuliyin, apa fikih? Sehingga kita tidak kaget. Katanya sunnah dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak apa-apa. Kok ini lain lagi? Tergantung sudut pandang pendefinisiannya. Maka kita tahu, oh itu menurut fikih, ini menurut muhadisin, ini menurut usuliyin. Itu diterangkan di dalam ilmu usul fikih seperti itu. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat, Rasulullah menyampaikan, kalau sedang tahajud kemudian khawatir datang waktu subuh, sementara kita belum selesai, maka Rasul berpesan, autir, tutuplah tahajudnya dengan sholat witir. Misalnya nih, kadang-kadang kan yang sering saya ceritakan bolak-balik Bapak Ibu ya. Ketika Allah menerangkan di surah Al-A'raf ayat 27, Allah kan wanti-wanti kata Allah ya. Kata Allah kan ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati. Wahai bani Adam, jangan sampai setan menggelincirkanmu sebagaimana setan menggelincirkan ayahandamu Adam. Apa sebabnya? Karena iblis kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya melihat kamu di tempat yang kamu tidak melihat dia. Bala tentaranya iblis siapa? Korin, jin yang Allah ciptakan membersamai kita. Maka kita kadang udah bangun ini Bapak Ibu. Allah kan sayang dengan kita nih. Kita dibangunin jam 3. Korin bisiki dalam hati. Subuhe tengah 5. Akhirnya kan les maning kan gitu. Setengah 4 dibangunin lagi sama Allah. Dikirimi nyamuk. Di telinga bunyi, gigit kaki. Bangun, cari anti nyamuk dioles-oles. Les lagi. Begitu bangun, ya Allah jam 4:15 wudu. Baru Allahu Akbar di masjid sudah ada yang kedengaran tarhiman. Tinggal subuh ya. Akhirnya kan panik. Nah, ketika keadaannya seperti itu, ya silakan kerjakan 2 rakaat salam, takbir lagi 1 rakaat. Daripada nanti mau ngejar banyak ternyata malah keburu subuh, witirnya tidak nyandak. Lah besok jangan diulangi. Besoknya begitu jam 3 bangun, segera bangun. Makanya kata Rasulullah, kalau kita tidur, kita diikat dengan 3 ikatan. Ada di Sahih Al-Bukhari pada kitab tahajud. Ikatan pertama akan lepas kapan? Ketika Bapak Ibu berzikir. Maka begitu bangun jangan lupa baca doa. Terus baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ini riwayatnya Abdullah bin Abbas. Terus berwudu, tahajud, witir. Maka pada pagi harinya dia akan jadi orang yang paling bersemangat. Jadi kalau habis subuh kok jenengan ngomong dinaki kayong nyong sungkan temen ya, apa sih sing kelalen ya? Oh jebule orang donga. Ora tahajud, berarti kan orang wudu. Subuh tengah 6, ya bener Bapak Ibu, tadi ini sungkan. Karena apa? Ikatannya tidak ada yang lepas. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah. Ya, 4 pelajaran ini diperhatikan. Kemudian 474, ini hadisnya sampai kepada Abu Tolhah. Anna Aba Murrata maula Aqil ibni Abi Thalibin akhbaruhu.
Jadi kata Abdullah bin Abi Thalha itu diberitahu oleh Abu Murrah. Abu Murrah ini maulanya Aqil bin Abi Thalib, saudaranya Ali ya, saudaranya Ja'far. Ahbaruhu mengabarkan kepada dia an Abi Waqidin Al-Laisi, dari Abu Waqid Al-Laisi, qala dia berkata, bainama Rasulullah SAW fil masjid, ketika Rasulullah sedang di masjid, fa'aqbala salah satu nafarin, kemudian datang 3 orang. Jadi Nabi lagi mulang para sahabat, datang 3 orang yang terlambat ke majlisnya Rasulullah. Fa'aqbala isnani ila Rasulillah, kemudian datang kepada Rasul yang 2, wa zahaba wahidun, yang 1 pergi. Jadi kita kalau datang ke majelis ilmu yang duduknya melingkar ini kan, lihat-lihat Bapak Ibu ya, oh masih ada yang longgar, kita masuk ke sela-sela yang longgar. Kalau kemudian udah penuh, biasanya kita di belakang. Nah ini 2 orang ini tetap datang, kemudian duduk, yang 1 pergi. Fa'amma akhaduhuma, maka adapun 1 di antara keduanya, faro'a, kemudian dia melihat furjatan. Furjah itu ada celah. Jadi ada yang longgar ini kan. Kita kalau duduk sila kayak gini kan sebenarnya makan tempat Bapak Ibu. Makanya kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kita duduk kayak gini, habis sholat sunnah, kemudian orang Arab masuk itu pasti langsung berdiri tengah-tengah kita. Oh, nanti dia akan mau sujud kan kita yang ngalai kan gitu. Jadi memang duduk yang ringkes itu duduknya ibu-ibu. Timpuh, iftiros itu kan, itu ringkas. Nah, ya kalau seperti ini. Dan ternyata duduk iftiros juga untuk mengatasi rasa kantuk, Pak. Duduk sila begini lebih mudah ngantuk. Apa maning sendia? Iya. Takon Mas Agung ngangger khutbah Mas. Delengi ahli daya sing melek wong pira Mas? Nyong durung pernah khutbah niki Mas. Iya. Sudah duduknya begini, punggungnya agak melengkung, tulang ekornya nempel, Pak. Itu rasa nyaman muncul. Maka tadi saya ngobrol dengan IAI. Ini sambil nunggu saya ngobrol dengan IAI. Saya ajukan pertanyaan, kenapa orang kalau mendengarkan khutbah ngantuk? Itu dijawab, Pak. Terus saya tanya, ada tidak doanya di Rasulullah? Dijawab, tidak ada doa khusus. Terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya kongon diciwit pupune, Pak. Ding dewek tapi jangan dimuhe, jangan diciwit. Aku cari Terus kongon geser, kongon berubah. Terus terakhirnya malah saya diberi komentar, Anda termasuk ngantuk ya kalau mendengarkan khutbah. Itu ada emotikon orang tersenyumnya. Jadi AI bisa guyon nantinya, Pak. Jadi anggur-anggur silakan WA-an karo AI. Dia tidak tahu bahwa saya kalau Jumatan tidak pernah ngantuk, Bapak Ibu. Tidak pernah ngantuk saya, Pak. Hah? Khutbah terus. Jadi khutbah terus jadi orang bisa ngantuk ya, Pak. Iya. Itu melihat celah. Fa'ammal akharu, maka adapun yang lain, fajalasa khalfahum, duduk di belakang. Jadi 3 orang tadi nih, yang 1 melihat ada celah, dia duduk di celah yang kosong itu, furjah. Yang 1 karena sudah penuh halakonya, dia duduk di belakang. Falamma, maka setelah farogo Rasulullah SAW, Rasulullah selesai ini menyampaikan al-Islam kepada orang yang kumpul, qala, beliau bersabda, ala ukhbirukum anin nafaris salasati. Ala, apakah tidak, maukah kalian aku beritahukan anin nafari as-salasati, tentang 3 orang yang datang. Amma ahaduhum, adapun 1 di antara mereka, fa'awa ilallahi, meminta perlindungan kepada Allah tadi. Yang datang kemudian masuk ke celah-celah itu, dia meminta perlindungan kepada Allah. Fa'awahullahu, maka Allah melindunginya. Rasul tidak menjelaskan minta perlindungan dari apa, tapi hanya menyampaikan dia minta perlindungan kepada Allah,
Kemudian Allah melindunginya, mendapatkan kesempatan duduk di halaqah yang kosong tadi. Wa ammal akhiru, adapun yang lain, fastahya, ketika melihat ternyata udah penuh nih, dia malu. Malunya dua. Satu, malu ketika menyingkirkan orang-orang yang sudah duduk, karena Rasul kan melarang kita menyingkirkan seseorang dan kita mengambil tempat duduknya. Akhirnya dia karena malu kepada Allah, dia memilih duduk di belakang. Maka apa yang Rasul katakan? Fastahiyallahu minhu. Maka Allah merasa malu kepada dia. Malu untuk apa? Dalam Syarah Fathul Bari, Ibnu Hajar memberikan penjelasan, malu kalau Allah tidak memberikan rahmatnya kepada orang ini. Nah, ini menjadi semangat Bapak Ibu, tapi jangan jadi pedoman ya. Semangat kalau kita hadir ke majelis ilmu, terlambat jangan pulang. Suka ndodok ning buri apa jagung ning buri, Allah akan merahmati. Jangan lah balik belah, berarti tiru orang yang ketiga. Wa ammal akhiru, adapun yang lain tadi yang pulang, fa'aradu, kemudian dia berpaling, fa'aradallahu anhu, maka Allah berpaling darinya. Allah berpaling, tidak memberikan rahmat, tidak memberikan nilai. Bukankah kalau kita datang ke majelis ilmu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah, kan kata hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadisnya seperti itu. Orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Ini halaqah di dalam majelis ilmu itu diperbolehkan di dalam masjid. Bapak Ibu ya. Jadi yang ngaji kalau masih muda-muda tuh ngeribeng ustadz, kayak zaman dulu saya ngaji tuh ngeribeng. Terus saya dulu waktu ngaji tidak pernah ngantuk Pak, sebab ngajinya masih madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, SMA, jadi isi bergas nemen ya. Kalau ngajinya mulai asar, pada asar sampai maghrib isya sampai jam 10. Wela kasih ngantuk karena Pak kita dibuat sibuk bawa buku, ustadznya membaca kitab, kita suruh nulis. Jadi imla. Kalau ngabsai kita pegang kitab Pak, kita tidak pegang kitab. Yang megang kitab ustadznya. Dengarkan, tulis. Nah, kalau sudah tulis, maju koreksi. Yang keliru sudah dibetulin, baru diterangkan. Gitu kan. Nanti kalau sudah gitu gantian, suruh satu-satu nerangkan. Pinter katanya. Jadi yang dalam metode sekarang namanya active learning. Siswanya aktifnya bener orang ngantuk Pak, nulis terus kan gitu kan. Iya, dan tidak boleh diberi harokat nulisnya. Supaya nanti ketika suruh baca itu harus paham. Kalau ada harokatnya kan penak. Ini tidak boleh diberi harokat. Iya, jadi diajari itu. Nah, kalau sekarang kita kan ngajinya usia sudah di atas 17 tahun semua Bapak Ibu ya. Bener ya? Kecuali ini belum, malah tidur. Ananda kita juga belum. Udah di atas 17 tahun kan kuota sudah menurun. Maka kalau ngantuk-ngantuk dikit ya enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nanti pulang ke rumah ditanya istri, Om istri mangkat, kanda apa? Embuh, assalamualaikum, tuli wassalamualaikum ya. Artinya ini nganti tidurnya. Iya, jadi ya kalau ngantuk-ngantuk ya apa-apa ya Pak. Tuh, ini halaqah. Kemudian boleh ndak berbaring di masjid? Masjid-masjid kita itu sering ada tulisan dilarang berbaring ya Pak. Dilarang tiduran gitu kan. Ini bab 85. Babul istilqa'i fil masjidi wa maddir rijli. Al istilqa'u itu artinya berbaring ngaplang-ngaplang, terlentang. Maddir rijli itu kakinya disilangkan. Jadi ngaplang-ngaplang tapi dengkulnya tekuk sairing, sirih akhirnya ningkring. Pernah begitu? Jadi tangannya bantalan sini, bantalan pakai tangan ini. Ngaplang-ngaplang ya, yang satu ditekuk, yang satu nangkring di atasnya. Itu namanya al istilqa'u wa maddir rijli.
Itu di dalam masjid. Siapa yang melakukan ini? Kata Abbad bin Tamim dari pamannya Abbad ini, annahu bahwasanya dia ro'a Rasulullahi melihat Rasulullah mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra, berbaring terlentang di masjid, wadian meletakkan ihda rijlaihi, satu samparannya alal ukhra, di atas kaki yang lain. Rasul berbaring di masjid boleh, tapi tentu bukan dalam keadaan pengajian kan Bapak Ibu ya. Nanti pengajian pada ngaplang-ngaplang begitu ya tidak baik. Apalagi di kamera masuk medsos. Ya misalnya habis duhur kayak yang pengen ngaso begitu ya. Nah di sini berbaring gitu. Makanya masjid itu ya baiknya 24 jam seperti IGD Pak. Ya IGD aja 24 jam, masa masjid tidak 24 jam kan begitu ya. Jangan dikunci begitu kan. Pak nanti ada yang ngambil, tulis aja. Masjid ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Raqib Atid, direkam oleh CCTV. CCTV-nya nomor 3, nomor 2-nya malaikat, nomor 1-nya Allah. Jadi orang ketika mau ngambil kan ingat, oh iya diawasi Allah. Terus kan di surah Ali Imran 160 ya. Allah akan mengingatkan wa ma kana linabiyyin ayyagul wa may yaglul ya'ti bima ghulla yaumal qiyamah. Orang yang gulul mengambil yang bukan miliknya nanti akan didatangkan pada hari kiamat. Jadi orang nanti takut tuh. Masa di padang masar karunya kali kotak masjid kan di sini-sini. Nanti tidak akan terjadi begitu ya. Jadi masjid itu harusnya menjadi tempat yang paling ramah untuk orang-orang muslim gitu. Seperti zaman Rasulullah. Ini boleh berbaring terlentang sambil menyilangkan kaki. Dan saya dulu sering melihat ini Pak. Sehingga melihat ini kalau datang ke musola ya. Karena ngajinya di musola itu guru kami itu jadi sudah datang sebelum asar. Dia sudah lagi berbaring ini sambil kakinya disilangkan, tapi tidak tidur, melek. Mungkin lagi zikir apa baca Quran gitu ya. Jadi begitu sudah datang asar terus adzan gitu. Dan kita tidak punya kayak gini, Bapak Ibu, tidak punya pengeras suara. Makanya adzannya itu sengaja di pojok yang ada jendelanya, kita buka jendelanya. Jadi adzannya nanti suaranya ke situ. Mung yang namanya anak-anak ya Pak. Kadang-kadang lagi adzan diguyoni kancane, "Wur-wur ndonga sing sora ngono ya." Akhirnya kan kaget ngrabdeg ya. Mau dikanyami. Tapi ya memang serunya di situ ya. Jadi baru pasang speaker itu tahun 97, berarti saya SMA kelas 3 itu baru pasang. Pas pasang speaker Pak, adzan rebutan. Jadi sebelum waktu sholat itu sudah pada di depan mic. Nah, guru kami kemudian bilang, gantian. Pengen adzan mlebu mic suaranya kan gitu, gantian. Ya, suaranya tahu orang kepenak, tapi kan sing penting mlebu speaker karena baru pernah ada gitu ya. Itu melihat guru kami begitu, ternyata ada hadisnya. Kemudian bab 86, babul masjidi yakunu fit tariqi min ghairi dororin bin nasi. Bab membangun masjid di pinggir jalan yang tidak menimbulkan masalah bagi orang-orang. Ini dikatakan diawali dengan pernyataannya Al-Hasan Al-Basri, Ayub dan Malik. Hadisnya 476 yang bercerita adalah Ibunda Aisyah. Lam akil abawaya lam akil. Lam akil itu kalau dalam bahasa Jawane emut-emut lali. Bahasa Indonesia apa Bapak Ibu? Jenengan masih ingat enggak ketika umur 6-7 tahun? Lalen lah itu bahasa Arabnya lam akil. Emut-emut lali. Angger kelalen itu babar belas. Tapi kalau emut-emut lali itu ada yang ingat dan ada yang tidak ingat. Misalnya waktu SD kelas 1 yang paling ingat apa? Apalan perkalian tidak hafal, akhirnya diparmi nganggo penghapus misalnya gitu.
Wenyong Pak. Jadi Pak guru saya namanya Pak Bagjo. Aja dibusek anjuk omah ben emane karo bapane weruh. Sampai ke rumah. Jadi bapak ganing kon pipine putih temen. Nggih, ganing nggih. Diparemi Pak guru si bisane. Ping-pingane dereng apal, apalno. Pira ping pira sih? Niku Pak sing mulai 6 ping 6 kon apale dugi gangsal ping dapalna. Jadi gue kelingan sampai saya. Yang kedua, ulangan pertama dapate ping kudu nemen kowe disulang kabeh, salah kabeh. Itu arane embut-embut lali. Sing sajene embuh Pak. Ibu Aisyah bercerita begitu. Lam akil abawayya illa wahuma yadinani ad-dina. Tidaklah aku ingat kecuali kedua orang tuaku sudah beragama Islam. Jadi Ibu Aisyah itu cerita begitu. Walam yamurro alaina yaumun walam yamurro, dan tidaklah berlalu alaina untuk kami yaumun suatu hari illa kecuali ya'tina datang kepada kami bihi pada hari itu Rasulullah. Jadi kata Ibu Aisyah, tidak ada hari kecuali Rasul datang ke tempat kami. Torofayin nahari itu akhir siang. Bukrotan wa asyiyatan, bukan waktu pagi, bukan waktu sore. Jadi akhir siang itu ya kira-kira menjelang duhur. Itu torofayin nahari. Summa kemudian pada li Abi Bakrin, pada itu membuat li Abi Bakrin untuk Abu Bakar, fabtana masjidan, membangun masjid, bifina idarihi, di halaman rumah. Jadi setelah Rasulullah sering mengunjungi Abu Bakar, kemudian Abu Bakar membuat bangunan di halaman rumahnya untuk kepentingan sholat. Maka disebut Masjid Abu Bakar. Ini masih di Makkah ya. Fakana, maka adalah Abu Bakar usolli sholat fihi, di dalamnya, wa yaqra'ul Qur'ana, dan membaca Al-Qur'an. Fayakifu alaihi, fayakifu kemudian berhenti alaihi, atasnya, di masjid itu, nisaul musyrikina. Jadi ketika Abu Bakar baca Quran siang hari ini sengaja dikeraskan supaya orang-orang musyrik dengar. Kan mereka itu orang Arab, paham bahasa Arab. Harapannya ketika mendengar Quran dibacakan, mereka tertarik untuk masuk Islam. Kemudian wanita-wanita musyrik kumpul. Nisaul musyrikina wa abna'uhum, bersama anak-anak mereka. Ya'jabuna minhu, mereka kagum, bukan kagum adanya masjid, tapi kagum dengan bacaan Al-Quran. Sama dengan ketika Rasulullah lagi ngimami subuh di dekat pasar Ukas, kemudian datang serombongan bangsa jin mendengarkan Rasulullah baca Quran. Bangsa jinnya bilang ini menakjubkan. Nanti dibaca di surah Al-Jin, Bapak Ibu ya. Jadi memang Quran itu menakjubkan. Kita yang mayoritas tidak paham bahasa Arab juga ketika Quran dibacakan menakjubkan. Minimal karena yang baca suaranya enak ya Pak. Tilawahnya enak, itu kan wong ngajine enake. Kayak kanda apa? Pusing penting enake kan. Apalagi yang paham bahasa Arab. Lebih menakjubkan lagi. Yang paham gaya bahasa Arab lebih menakjubkan lagi. Yang paham isinya lebih menakjubkan lagi. Nah orang-orang Mekkah itu kan paham bahasa Arab. Dan Qur'annya oleh Allah dipilih berbahasa Arab, menggunakan bahasa mereka. Maka kata Ibunda Aisyah, ya'jabuna minhu, takjub dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Bakar. Wa yanduruna ilaihi, dan mereka memperhatikan, mendengarkan dengan seksama. Ini seperti kisah yang ditulis oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Ibnu Hisham. Ketika Amr bin Hisham, Abu Jahal, Surek bin Al-Akhnas, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah itu kumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu dalam Sirah Ibnu Hisham dijelaskan posisinya sebelah barat Ka'bah dulu. Mereka kemudian bermusyawarah bagaimana mencegah dakwahnya Rasulullah.
dihalang-halangi tidak bisa, dicegah tidak bisa, hanya mereka bersepakat ya sudah, kita cegah agar orang-orang Quraisy tidak mendengarkan Quran dibacakan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Quran itu memang enak di telinga, nyaman di hati. Maka malam harinya 3 orang ini, iya, ngindik-ngindik gitu kan, mendengarkan selesai Rasulullah baca Quran, mau pulang amprok ketemu. Amprok itu bahasa Sunda ya, amprok ketemu. Sampai 3 malam berturut-turut. Akhirnya Surek bertanya kepada Abu Jahal, bukankah Quran itu benar? Jawabannya iya. Kenapa kita tidak beriman? Kata Abu Jahal, keluarga kami dengan keluarga dia bersaing. Setiap musim haji, keluarga dia dengan keluarga kami bersaing memberi makan minum jamaah haji. Nanti habis haji kita akan berbangga-bangga memberi makan sekian ribu orang, minum sekian ribu orang. Lah nanti mereka akan bilang, di antara keluarga kami ada yang jadi nabi, keluarga kalian mana? Jadi aku tidak mau. Jadi penyebabnya apa? Kenapa Abu Jahal tidak memberi iman? Gengsi. Seperti kenapa iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam? Gengsi. Kenapa Fir'aun tidak mau beriman pada Nabi Musa? Gengsi. Maka Bapak Ibu tidak boleh gengsi. Gengsi dong kan gitu ya, enggak usah. Iya, kata Pak Kiai Haji Zainuddin MZ, walaupun keluar dari dubur ayam, kalau itu telur silahkan diambil. Kan metune sing duburi ayam, tapi itu telur silakan diambil. Tapi kalau keluar dari dubur bangsawan, jangan diambil. Pan bangsawan, pan bangsa esok Pak, jangan diambil. Bangsawan kan bangsa sing tangine awan ya. Itu saya mendengarkan ceramahnya dulu di kaset Pak, di orang hajatan. Iya ya. Jadi meskipun keluarnya dari dubur ayam, tapi uang telur ya kita ambil, bisa kita makan. Meskipun si ngomong bangsawan, pejabat, tapi begitu keluar sesuatu, ya omong kan karena kotoran. Ya. Itu diingatkan tentang gengsi. Lah begitu orang-orang pada melihat, mereka kagum, ditambah lagi, wa kana Abu Bakrin rojulan bakkaan. Dan adalah Abu Bakar, rojulan seorang laki-laki bakaan. Bakaan itu mudah terenyuh, mudah menangis kan. Nanti di kitab sholat itu pada bab memberi isyarat dalam sholat, Rasulullah SAW itu kan meminta kepada Aisyah agar dipanggilkan Abu Bakar untuk imam ini. Karena Rasul sudah tidak mampu, wong keluar rumah aja kan dipedang-pedang oleh Al-Abbas dengan Ali bin Abi Thalib kan. Kemudian kata Aisyah, ya Rasul, Abu Bakar jangan ngimami, dia itu bakaan, sering nangis. Rasul bilang, panggil dia. Sampai 3 kali, akhirnya Ibunda Aisyah keluar, bukan manggil bapaknya, malah nyuruh Hafsah. Kayak panggil Umar, kau ngimami. Malah Hafsah dikongkon manggil bapak. Umar dipanggil Hafsah, suruh ngimami, kata Aisyah. Umar bilang begini, kalau masih ada Abu Bakar, aku tidak mau. Hafsah datang kepada Rasul, ya Rasul, kata Umar, kalau masih ada Abu Bakar, Umar tidak mau ngimam. Rasulnya kaget, bisa ningan juga Umar. Kemudian Rasul mengatakan, dasar kalian seperti wanita-wanita penggoda Yusuf. Itu begitu. Nah, Hafsah kaget. Hanya Hafsah bilang pada Aisyah, tidaklah aku berteman denganmu, melainkan mendapatkan keburukan. 3 nyami kan Hafsah dengan Rasul. Dulu ketika kasus Madu dengan Zainab juga Hafsah juga kan. Jadi 2 kali. Yang ketiga, ketika kasus minta nafkah menjadi sabab nuzul turunnya Al-Ahzab 28-29 kan juga Aisyah. Makanya kata Hafsah, gara-gara konyol diganyam Rasul nganti pinggir lu kan. Nah, itu kan. Ini semua sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Lah begitu Abu Bakar ngimami, ya Rasulullah kemudian kan masuk. Orang-orang kan pada tepuk tangan nih. Hanya rame. Begitu rame, Abu Bakar kan noleh. Rasulullah kan memberi isyarat. Lanjutkan. Abu Bakar malah mengangkat tangan terus ngomong Alhamdulillah, terus mundur. Rasulullah maju.
ngimami. Setelah selesai Rasul bilang pada orang-orang, kenapa kalian tepuk tangan? Kalau ada sesuatu pada imam, ucapkanlah tasbih, tepuk tangan untuk kaum wanita. Jadi kalau imamnya keliru, bapak-bapak tidak boleh tasbih, tapi tasbih. Subhanallah. Terus Abu Bakar diomongi, kenapa kamu mundur? Bukankah aku nyuruhmu melanjutkan? Jawab, tidak layak anaknya Abu Quhafah mengimami Rasul. Ya, padahal mertuanya Pak, tapi tetap tidak mau kan ya, karena rasa hormatnya kepada Rasulullah. Nah ini oleh Ibu Aisyah diceritakan, Abu Bakar orang yang bakaan, mudah terenyuh. Sampai ketika Rasulullah khutbah, menyampaikan kata Rasulullah di Sahih Al-Bukhari, ada orang yang Allah tawarkan dunia dan akhirat, dia lebih memilih akhirat. Abu Bakar langsung nangis guguk-guguk. Terus kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya wong tua kia nangis kenang apa ya. Rasulullah kemudian bilang, ya Abu Bakrin la tabki. Abu Bakar jangan menangis. Amannan nasi, orang yang paling berjasa, alayya anta. Orang yang paling berjasa kepadaku di antara semua manusia adalah engkau. Dalam apa? Lisuh batihi wa malihi, dalam urusan pertemanan dan dalam urusan harta. Seandainya Allah izinkan aku mengambil kekasih, maka aku akan angkat engkau sebagai kekasihku. Tetapi cukuplah persaudaraan di dalam al-Islam, mawaddatan, itu cukup bagiku denganmu. Bongbong Abu Bakar. Jadi ketika awal-awal pun beliau itu orang yang bakaan. Jadi mudah terenyuh sehingga empatinya muncul, simpatinya muncul. Ini yang membuat orang-orang Quraisy pada kumpul. Sudah Qur'annya enak, gani yang baca nangis kan begitu. La yamliku ainaihi, tidak mampu mengendalikan air matanya, idza qara'al Qur'ana, apabila membaca Al-Qur'an. Fafza'a zalika, fafza'a, kemudian terkejut, zalika yang demikian, asrofa Quraisyin. Asrof, sarif. Asrof itu jamak dari sarif. Sarif itu penggeden ya, Mas. Penggeden Quraisy, pemuka. Kalau dalam bahasa Qur'annya al-mala'u. Kita kan nyebut kalau di tanggungan ada sarif, saripah gitu ya. Itu penggeden Quraisy. Tapi mereka masih musyrik, minal musyrikin, di antara orang-orang musyrik. Nah ini diberi judul membangun masjid pinggir jalan karena di halaman rumah. Itu boleh Bapak Ibu ya. Jadi misalnya di antara panjenengan yang punya tempat tinggal jauh dari masjid, kemudian oleh Allah diberi harta, mau bangun masjid di halaman rumah, boleh. Kalau sudah bangun masjid di halaman rumah ya diwakafkan saja, supaya bisa dimanfaatkan banyak orang. Jangan digunakan sendiri, nanti di masjid tapi tidak jamaah. Terus silahkan dimanfaatkan. Kemudian berapa menit lagi Pak? 1 menit? Kurang 2 menit. Ya sudah, 1 bab lagi ya. Bab sholati fi masjidis suqi, bab sholat di masjid yang ada di pasar. Wa shallabnu aunin fi masjidin fi darin yuklaku alaihimul baba. Ibnu Aun pernah sholat di kampung yang ada masjidnya dan masjidnya pintunya terkunci. Berarti sholatnya di teras gitu ya. Hadisnya 477. Ini diceritakan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW telah bersabda, sholatul jami'i tazidu ala sholatihi fi baitihi. Sholat berjamaah tazidu, bertambah apanya, pahalanya, ala sholatihi fi baitihi, dibandingkan sholat dia sendirian di rumah. Wa sholati fi suqihi, dibandingkan sholatnya dia di pasarnya, khamsan wa isrina darajatan, 25 derajat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, kok hadisnya beda? Katanya sholat jamaah 27 derajat, tapi ini kok 25 derajat. Dalam Syarah Fathul Bari diterangkan 27 derajat itu artinya 27 kebaikan.
Saya pernah menyalin catatannya Pak. Insya Allah nanti disampaikan yang akan datang ya. Lah bedanya 27 dengan 28 itu yang 28. 27 dan 25, yang 25 itu untuk sholat jamaah duhur dan jamaah asar. 27 itu untuk jamaah maghrib, jamaah isya, dan jamaah subuh. Kok selisih 2? Karena duhur dan asar kita tidak mendengarkan bacaan imam. Yang kedua, duhur asar kita tidak mengamini fatihahnya imam. Maka selisihnya 2. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Bari. Jadi tidak kemudian bertentangan, kok hadisnya tidak bertentangan. Makanya penting ketika kita ngaji hadis, kita juga membaca syarahnya. Karena nanti di situ akan diterangkan tentang sabab wurudnya juga ada. Penjelasannya ada dari ulama-ulama yang hidup sebelum Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Bapak dan Ibu sampai dengan bab 87, hadisnya 477. Jadi bagi yang berdagang di pasar, silakan tinggalkan pasarnya ketika sudah masuk waktu sholat, cari masjid untuk jamaah. Karena sholat di pasar, di losnya misalnya Pak, di kiosnya itu sama dengan sholat di rumah, nilainya 1. Tapi kalau di masjid nilainya 25. Ini kan berarti di pasar kan siang hari kan, makanya 25 derajat. Kecuali di pasar-pasar sekarang tidak siang tidak malam ada orang jualan. Begitu, nanti kalau ada yang mau didiskusikan insya Allah setelah selesai sholat isya.